Assalamualaikum semuanya. Walaupun kalian gak jago masak, setelah kalian nge-recook ini, dijamin deh teman-teman, kalian bakalan langsung bisa buat roti goreng tanpa harus punya basic baking ya teman-teman ya. Ini tuh roti goreng yang lumer banget isinya dan rasanya juga nano-nano banget. Yang penasaran langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin roti tawar. Aku pakai merek ini karena menurut aku harganya murah dan isinya banyak ya teman-teman ya, dan rotinya juga lembut. Ini gak di endorse tapi menurut aku ini roti yang menurut aku sendiri worth it banget buat dibeli. Ini karena masih ada pinggirannya aku bakalan buang ya. Caranya seperti di video aja. Kalau teman-teman tahu cara ngolah pinggiran roti, teman-teman bisa langsung aja komen-komen ya. Nanti kalau ide kalian menarik dan bikin aku penasaran, aku bakalan recook pakai olahan pinggiran roti ini. Untuk rotinya setelah dibuang pinggirannya, aku bakalan bagi jadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman ya, bentukannya kotak. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja siapin selai. Kita kasih selai secukupnya aja biar nanti pas digoreng gak bocor ya. Setelah itu kita tutup aja seperti di video. Untuk selainya bisa diganti coklat, nanas, blueberry, terserah kalian. Di sini aku pakai selai stroberi ya. Secukupnya aja teman-teman, kayak gini aja. Setelah itu ditutup. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Kalau rotinya udah cukup, kita lanjut buat balurannya ya teman-teman ya, biar nanti dia tuh nempel di tepung panir. Di sini aku ada 50 gram tepung terigu, aku tambahin garam setengah sendok teh, dan aku bakalan kasih air secukupnya aja. Ini sambil diaduk kayak gini ya teman-teman ya, biar nanti adonannya tuh nggak ngegumpal. Untuk airnya kira-kira aja teman-teman, kayak buat adonan pisang goreng, nggak padet dan nggak terlalu encer juga. Ini sengaja garamnya aku banyakin biar rotinya tuh ada rasa gurih-gurihnya gitu loh teman-teman. Jadi emang garamnya kalau bisa dibanyakin ya, tapi jangan terlalu banyak biar nggak keasinan juga. Lanjut, di sini juga aku udah siapin tepung panir kurang lebih 50 gram. Kita langsung aja celupin roti ke dalam tepung terigu. Kita balurin seperti ini aja. Aku nggak rekomen kalian pakai telur ya teman-teman ya. Biasanya kalau pakai telur, kalau cara pemasakan kita salah, dia tuh bau amis. Jadi pakai tepung aja. Setelah dibalurin ke dalam tepung terigu, langsung aja kita taruh di tepung panir seperti ini. Ini pelan-pelan banget aja biar nggak bleber kemana-mana. Dijamin teman-teman, kalau kalian nge-recook ini terus dijual di sekolah-sekolahan bakalan laris manis banget, karena emang ini tuh rasanya kesukaan anak-anak banget. Kemarin aku buat 8 potong, itu tuh nggak sampai hitungan jam dia langsung ludes karena emang ini tuh enak banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Di sini aku cuman buat 8 potong ya teman-teman ya. 50 gram tepung terigu cukup buat 8 potong roti. Kalau teman-teman mau ditulisin modalnya, aku bakalan tulisin di deskripsi. Tinggal kalian komen-komen aja kalian mau dibuatin modal atau nggak usah aja. Ini sih kalau perhitungan aku masih bisa ya teman-teman ya, dijual harga 1000 walaupun untungnya mepet. Ini kalau udah seperti ini nggak perlu dimasukin freezer, langsung aja kita goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan, aku panasin minyak secukupnya aja ya. Kita tunggu sampai minyaknya bener-bener panas. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng. Ngegoreng ini nggak butuh waktu lama ya, cukup matengin tepung panirnya aja teman-teman. Jadi kalau bisa biar isiannya tuh nggak pecah, untuk apinya pakai api gede ya, biar dia tuh cepet gosong gitu loh. Kalau dia tuh digorengnya kelamaan, dia tuh bakalan ngembang dan isiannya tuh bakalan luber kemana-mana. Jadi sebelum luber kemana-mana, dipastiin lagi panirnya itu udah mateng teman-teman. Jadi tips dari aku, kalau kalian ngegoreng seperti ini, contoh kayak risol, itu tuh minyaknya harus bener-bener panas dan apinya gede. Nggak selang beberapa lama, ini warnanya udah kecoklatan ya. Kalau udah kecoklatan, langsung aja kita angkat dan kita sajikan. Kalau mau di frozen nggak perlu digoreng ya teman-teman ya, langsung aja disimpan di dalam wadah yang tertutup.
Terus nanti kalau kita mau goreng tinggal digoreng aja. Lanjut, ini setelah digoreng aku langsung aja kasih topping. Ini toppingnya bisa menyesuaikan sama selera kalian ya. Aku di sini pakai coklatos. Kalau teman-teman suka yang Milo, boleh banget menyesuaikan sama selera. Ini seriusan, terlihatnya tuh nggak nyambung kan ya teman-teman. Selai strawberry, rotinya roti pandan, dan isiannya coklat. Emang sengaja konsep roti goreng kali ini tuh nano-nano teman-teman. Aku buat asam dari si stroberinya, dan ini tuh pahit dari si coklat ya teman-teman ya. Bener-bener enak banget. Ini tuh teksturnya kenyal ya. Aku nggak tahu kenapa dia bisa kenyal, tapi dia tuh empuk, nggak keras sama sekali. Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, langsung aja kalian request. Kalian suka terang bulan atau martabak ataupun roti bakar? Cobain yang satu ini nih. Ini rasanya nano-nano ya. Jadi ada manisnya, ada gurihnya, dan yang paling penting ini lembut banget. Kita langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Di dalamnya ada saus. Bukan saus ya. Jadi ini selai, dan itu banyak banget. Selainya manis, di atasnya juga manis, dan dari teksturnya itu dapat gurihnya. Ini enak banget ya. Dimakan pas hangat ini enak banget. Lagi